Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyu Chatyatiningrum. Pada video kali ini masih membahas mengenai video magang 3, di mana pada pertemuan kali ini saya melakukan video pembelajaran yang di-share linknya melalui Google Classroom dan juga grup WhatsApp. Yuk kita lihat videonya seperti apa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyu Chatyatiningrum. Di sini saya akan membahas mengenai video pembelajaran polinomial pada submateri pembagian suku banyak oleh bentuk linier. Sebelum ke pembelajaran, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu pertama, dapat menyelesaikan pembagian polinomial dengan pembagi X dikurangkan menggunakan metode bersusun dan Horner. Yang kedua, yaitu dapat menyelesaikan pembagian polinomial dengan pembagi AX plus B menggunakan metode Horner. Dan yang terakhir, yaitu dapat menentukan hasil bagi dan sisa suatu polinom dengan cara bersusun dan Horner. Materi apa sih yang akan dibahas pada kali ini? Yaitu ada 3. Yang pertama, mengenai pengertian pembagi, hasil bagi, dan sisa pembagian dengan cara bersusun. Yang kedua, yaitu pembagian suku banyak oleh X min K menggunakan cara Horner. Dan yang terakhir, yaitu pembagian suku banyak oleh AX plus B. Nah, sebelum ke pembagian polinomial, di sini saya akan mengkilas balik mengenai pembagian suatu bilangan dengan bilangan lain untuk pengantar ke pembagian polinomial. Di sini dicontohkan yaitu pembagian dari 25 dibagi dengan 7. Nah, 25 merupakan bilangan yang dibagi dan 7 merupakan bilangan pembagi. Nah, untuk cara penyelesaiannya pasti kalian sudah mempelajarinya pembagian ini ketika kalian SD ataupun SMP mungkin ya. Nah, di sini 25 dibagi 7, hasil yang mendekatinya yaitu 3. 3 dikali 7 yaitu 21. Hasil dari 25 ini dan 21 ini kita kurangkan yaitu hasilnya 4. Nah, 4 dibagi 7 sudah tidak bisa, maka 4 ini merupakan sisa dari pembagian 25 dibagi dengan 7. Nah, pada pembagian bilangan di atas dapat terlihat bahwa nilai 25 itu sama dengan 7 dikali 3 ditambah dengan 4, atau dapat kita simpulkan bahwa yang dibagi itu sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah dengan sisa. Nah, pembagian bersusun ini dapat digunakan untuk membahas konsep pembagian pada suku banyak. Nah, untuk pembagian suku banyak kita lari langsung ke contoh ya, yaitu tentukan hasil bagi dan sisa jika 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah 3x min 5 dibagi oleh x min 2. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita tulis dulu yang dibaginya di sebelah kanan, yaitu 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah 3x dikurang 5. Dan untuk pembaginya kita tulis di sebelah kiri, yaitu x min 2. Nah, cara pengerjaannya yang pertama kita lihat dulu variabel awalnya. Di sini yaitu 2x pangkat 3 dan pembaginya yaitu x. Selanjutnya yaitu 2x pangkat 3 dibagi dengan x itu sama dengan 2x kuadrat. 2x kuadrat dikali dengan bilangan x min 2 itu sama dengan 2x kuadrat dikali x yaitu 2x pangkat 3. 2x kuadrat dikali dengan negatif 2 yaitu negatif 4x kuadrat. Selanjutnya kita kurangkan hasilnya yaitu 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 yaitu habis 0, negatif x kuadrat dikurang negatif 4x kuadrat yaitu 3x kuadrat, dan untuk 3x min 5 nya kita tulis lagi ke bawah. Selanjutnya 3x kuadrat dibagi dengan x yaitu plus 3x dan 3x
dikali dengan bilangan X min 2 yaitu 3X kuadrat. 3X dikali min 2 yaitu min 6X. Kita kurangkan kembali, 3X kuadrat dikurang 3X kuadrat habis, 3X dikurang negatif 6X yaitu 9X, dan negatif 5-nya kita turunkan lagi, 9X dibagi dengan X min 2 yaitu 9, plus 9 dikali X min 2 yaitu 9X min 18. 9X dikurang 9X habis, negatif 5 dikurang negatif 18, hasilnya yaitu 13. Karena 13 ini konstanta dan pembaginya yaitu variabel, maka pembagian ini sudah terhenti sampai sini, maka 13 ini menunjukkan sisa dari pembagian, atau dapat kita tulis juga sebagai 2X pangkat 3 min X kuadrat plus 3X min 5, yaitu yang dibagi itu sama dengan X min 2 pembagi dikali dengan 2X kuadrat plus 3X plus 9, yaitu hasil bagi ditambah dengan 13 sisanya. Secara umum dapat ditulis sebagai berikut, yaitu Fx merupakan yang dibagi sama dengan Px yaitu pembagi dikali dengan Hx yaitu hasil dari hasil baginya ditambah dengan Fx atau sisanya. Nah, pada kali ini ada notnya nih, jika Fx atau yang dibagi ini berderajat n dan pembaginya itu berderajat m, dengan demikian derajatnya itu m yaitu lebih kecil daripada n, maka hasil baginya itu berderajat n dikurang m, dan Sx atau sisanya itu berderajat paling tinggi m dikurang 1. Nah, untuk pembagian selanjutnya yaitu pembagian suku banyak oleh X min K menggunakan cara formula. Contoh soalnya yaitu tentukan hasil bagi dari Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 9X ditambah 14 dengan X min 3. Yang pertama, X min 3-nya ini kita sama bandingkan dengan 0 dulu, sehingga didapatkan X itu sama dengan 3. Selanjutnya kita urutkan koefisien dari derajat yang tertinggi sampai dengan konstanta. Nah, di sini derajat tertingginya yaitu 3. Nah, berderajat 2 karena tidak ada di soal, maka kita tulis dengan koefisiennya 0. Selanjutnya derajat 1 yaitu min 9 dan konstantanya 14. Selanjutnya kita tulis pembaginya di sebelah kiri yaitu X sama dengan 3. Atau kita tulis di sini 3 saja. Nah, cara selanjutnya lagi kita tulis nih koefisien pertama, kita salin ke bawah yaitu 1. 1 dikali 3 yaitu 3, 0 ditambah 3 itu sama dengan 3, 3 dikali 3 sama dengan 9, negatif 9 ditambah 9 itu 0, dan 0 dikali 3 sama dengan 0, 14 ditambah 4 tambah 0 yaitu 14. Nah, di sini sudah saya beri warna supaya kalian tidak bingung. Nah, untuk 130 merupakan koefisien dari hasil bagi dan 14 ini merupakan sisanya. Nah, hasil baginya karena ini koefisiennya itu sudah dibagi dengan X, maka derajatnya itu menjadi menurun, sehingga X ini untuk derajat 2 karena derajat yang awal soalnya itu pangkat 3, maka 3 dikurang 1 yaitu X pangkat 2. Plus 3-nya itu untuk plus 3X dan 0-nya itu konstanta. Nah, 0 ini atau konstanta ini kan 0, sehingga dapat tidak kita tulis, sehingga hasil baginya yaitu X kuadrat plus 3X dengan sisanya yaitu 14. Dan yang ketiga yaitu pembagi suku banyak oleh AX plus B. Nah, untuk penulisannya secara umum itu masih sama, yaitu Fx sama dengan Fx dikali Hx plus Sx. Tetapi yang membedakannya yaitu pada hasil bagi, di mana hasil baginya yaitu Hx dibagi dengan nilai A. Nah, kita lari ke contoh, di mana di sini contohnya tentukan hasil bagi dan sisa pembagian jika 4x pangkat 3
dikurang 8x kuadrat dikurang x plus 5 dibagi dengan 2x min 1. Caranya kita ubah dulu 2x min 1 sama dengan 0 dan x itu nilainya sama dengan setengah. Kita tulis koefisiennya dari derajat tertinggi sampai derajat terendah atau sampai konstanta, yaitu derajat tertingginya 3 yaitu koefisiennya 4, derajat kedua koefisiennya negatif 8, derajat 1 yaitu negatif 1, dan nilai konstantanya yaitu 5. Nah, selanjutnya kita tulis x di sebelah kiri yaitu setengah, dan koefisiennya kita koefisien pertama kita turunkan saja yaitu 4 dikali setengah yaitu 2, negatif 8 ditambah 2 yaitu 6, negatif 6 dikali setengah yaitu negatif 3, negatif 1 ditambah negatif 3 yaitu negatif 4, dan negatif 4 dikali setengah yaitu negatif 2, dan 5 ditambah negatif 2 yaitu 3. Nah, untuk yang sebelah paling kanan yaitu merupakan sisanya yaitu 3, dan koefisien sebelah kiri yaitu ada 4, negatif 6, dan juga negatif 4. Nah, karena hasil bagi pada pembagian AX plus B nya itu masih ada cara selanjutnya. Nah, yang ini kita urutkan terlebih dahulu. Nah, 4 ini merupakan koefisien dari x kuadrat, sehingga 4x kuadrat, terus derajatnya turun lagi jadi negatif 6x dikurang 4 dibagi dengan nilai A-nya. Nilai A di sini yaitu 2. Jadi dibagi dengan 2 sehingga hasil baginya didapatkan menjadi 2x kuadrat negatif 3x dikurang 2 dengan sisa yaitu 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya Zerlina, absen 11 dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan memberi pendapat saya tentang pembelajaran video yang diberikan oleh Kak Dwi Wahyu tentang pembagi suku banyak oleh bentuk linier. Menurut saya pembelajaran video yang diberikan sangat mudah dipahami dan sangat jelas. Dan juga saya bisa memahami soal-soal dengan mudah karena diberikan contoh soal yang sama dengan cara yang lebih jelas, karena dengan menjelaskan cara-caranya. Menurut saya juga jika Kak Dwi Wahyu mengadakan suatu meet atau zoom, itu malah saya kurang mengerti karena tidak bisa diulang, atau karena kalau misalkan saya kurang paham tidak bisa diulang. Sedangkan kalau video pembelajaran yang diberikan, saya bisa mengulang pembelajaran itu. Dan juga saya bisa mengerjakan soal-soal itu dengan mudah karena video pembelajaran itu. Jika saya lupa caranya, saya bisa menonton video pembelajaran itu lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa melakukan absensi dengan cara komentar di video pembelajaran. Berikut contoh absen siswa. Sekian penjelasan materi polinomial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.